Kenapa? Karena kita punya uang. Sebuah angka yang tidak masuk akal. 200, bukan 12, bukan 36, tapi 200 unit AIM 120C Amram untuk sistem NASAMS Indonesia. Angka ini muncul dalam sebuah tabel data pengadaan. Terlihat biasa, terlihat seperti angka statistik. Tapi bagi siapapun yang memahami pertahanan udara, angka 200 bukan angka kecil. Itu angka yang mengubah cara kita melihat peta pertahanan langit Indonesia. Pertanyaannya sederhana. Apakah ini benar-benar bocor? Atau memang sengaja dibiarkan terlihat? Realitas yang diketahui publik. Selama ini, yang beredar luas di ruang publik adalah satu lokasi yang kerap disebut, Teluk Naga. NASAMS disebut ditempatkan di sana. Minim foto, minim detail, minim konfirmasi. TNI, Angkatan Udara sebagai user NASAMS juga sangat rapat dalam membuka informasi. Tidak ada paret besar-besaran, tidak ada eksposisi terbuka seperti alutsista lain. Lalu tiba-tiba muncul angka 200 rudal AIM 120C. Untuk perspektif sederhana, satu baterai NASAMS umumnya terdiri dari beberapa launcher, radar, dan command post. Setiap launcher membawa beberapa rudal siap tembak. Dalam konfigurasi operasional normal, satu baterai tidak membutuhkan ratusan rudal siap pakai sekaligus di lapangan. Jadi jika benar ada 200 unit, maka ada dua kemungkinan besar. Pertama, jumlah baterai jauh lebih banyak dari yang publik tahu. Kedua, ini adalah stok jangka panjang untuk sustainment perang udara yang serius. Atau mungkin keduanya. Skenario pertama, puluhan baterai yang tak terlihat. Mari kita berpikir out of the box. Indonesia adalah negara kepulauan dengan ribuan kilometer garis pantai dan jalur udara strategis. Dari Natuna, Selat Malaka, Jawa, Kalimantan, hingga Papua. Apakah masuk akal jika pertahanan udara hanya terpusat di satu titik? Tentu tidak. Jika 200 rudal ini dibagi ke beberapa baterai, maka secara matematis memungkinkan adanya jaringan pertahanan udara yang lebih luas dari yang diasumsikan publik. Bisa saja tersebar di titik-titik strategis, melindungi pangkalan udara utama, objek vital nasional, atau bahkan ibu kota baru. Dan jika memang demikian, maka ini bukan sekadar pembelian rudal. Ini adalah pembangunan payung pertahanan berlapis yang tidak banyak diumumkan. Indonesia bukan negara yang gemar memamerkan seluruh kartunya. Dalam beberapa tahun terakhir, pola pengadaan alutsista menunjukkan pendekatan yang semakin sistematis dan terintegrasi. NASAMS bukan sistem berdiri sendiri. Ia bisa terhubung dengan radar jarak jauh, sistem komando terpadu, bahkan dengan jet tempur sebagai bagian dari jaringan pertahanan udara nasional. 200 rudal dalam konteks jaringan seperti itu bukan angka berlebihan. Itu justru angka yang realistis untuk membangun kedalaman pertahanan. Skenario kedua, stok perang yang serius. Sekarang mari kita lihat dari sudut berbeda. Dalam konflik modern, perang udara berlangsung sangat cepat. Rudal bisa habis dalam hitungan hari jika intensitas tinggi. Negara-negara yang terlibat konflik nyata seringkali menyadari bahwa stok rudal adalah faktor penentu daya tahan. 200 rudal bisa jadi bukan untuk pamer kekuatan, tapi untuk memastikan bahwa jika skenario terburuk terjadi, Indonesia tidak kehabisan amunisi dalam 48 jam pertama. Inilah yang sering tidak disadari publik. Membeli sistem pertahanan udara tanpa stok rudal memadai sama saja membeli payung tanpa kain penutupnya. Jadi 200 unit bisa saja mencerminkan satu hal sederhana. Indonesia belajar dari konflik global, belajar bahwa stok adalah segalanya. Dan jika ini benar, maka artinya perencanaan pertahanan kita sudah mulai berpikir dalam horizon perang berintensitas tinggi, bukan sekadar patroli damai. Apakah ini benar-benar bocor? Sekarang, bagian paling menarik. Data ini muncul dalam tabel yang bisa diakses publik. Apakah ini kebocoran? Atau transparansi administratif yang memang tidak bisa sepenuhnya ditutup? Dalam sistem pengadaan luar negeri, terutama melalui skema resmi antar pemerintah, angka kontrak seringkali terdokumentasi. Tidak selalu detail operasionalnya, tapi jumlah dan nilai kontraknya bisa muncul dalam laporan tertentu. Namun yang tidak pernah muncul adalah penempatan pasti, pola distribusi, integrasi sistem, dan kesiapan tempur aktual. Jadi, meskipun angka 200 terlihat besar, yang benar-benar rahasia justru bukan jumlahnya, melainkan di mana mereka berada, bagaimana mereka terhubung, dan kapan mereka siap digunakan.
Itulah inti pertahanan modern, bukan sekadar senjata, tapi arsitektur sistemnya. Teluk Naga atau sesuatu yang lebih besar. Publik mengenal Teluk Naga, tapi apakah itu satu-satunya? Jika Indonesia hanya memiliki satu baterai aktif, maka 200 rudal terasa berlebihan. Namun, jika ternyata ada beberapa lokasi lain yang tidak pernah terekspos, maka angka itu justru masuk akal. Ingat, pertahanan udara efektif bukan tentang satu titik kuat, tapi tentang jaringan yang membuat lawan ragu untuk masuk. Keraguan adalah efek psikologis paling mahal dalam strategi militer. Jika pihak luar tidak tahu berapa banyak baterai aktif, di mana lokasinya, dan seberapa besar stoknya, maka ketidakpastian itu sendiri sudah menjadi deterrent, dan bisa jadi justru itu tujuannya. Pesan strategis di balik angka. 200 rudal bukan hanya angka logistik, ia adalah pesan. Pesan bahwa Indonesia tidak lagi melihat pertahanan udara sebagai pelengkap, tapi sebagai fondasi. Di era rudal jelajah, drone jarak jauh, dan serangan presisi, negara yang tidak memiliki payung pertahanan udara berlapis akan sangat rentan. NASAMS dengan AIM 120C adalah sistem yang terbukti dan fleksibel. Ia bisa menghadapi berbagai ancaman udara, dari pesawat tempur hingga target yang lebih kecil. Jika jumlahnya memang 200 unit, maka itu menunjukkan keseriusan, bukan euforia, bukan simbolik, tapi serius. Apakah Indonesia memiliki puluhan baterai NASAMS rahasia? Kita tidak tahu. Apakah 200 rudal itu hanya stok untuk satu lokasi? Kita juga tidak tahu. Tapi satu hal yang bisa kita simpulkan dengan cukup yakin adalah ini. Indonesia sedang membangun daya tahan pertahanan udara, bukan sekadar membeli sistem untuk difoto saat upacara. Dan dalam dunia militer modern, yang paling berbahaya bukan yang paling sering terlihat, melainkan yang diam, tersembunyi, dan siap digunakan kapan saja. Mungkin hanya Tuhan dan TNI Angkatan Udara yang tahu persis bagaimana konfigurasi sebenarnya. Tapi jika angka 200 itu akurat, maka satu hal pasti, langit Indonesia tidak dijaga dengan setengah hati, dan di balik sunyi radar yang jarang diberitakan, bisa jadi ada payung pertahanan yang jauh lebih rapat dari yang kita bayangkan.